Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuhan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maraban Al-Hasni dengan NIM PMM 2100240. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dari Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Untuk mencapai tujuannya, maka pengukuhan hak-hak wilayah terhadap hutan bagi masyarakat adat penting artinya dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat komunal sekitar hutan, termasuk perlindungan hak-hak kepada mereka guna pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara milik umum atau common property resources seperti dalam hutan kemasyarakatan, bersama dengan perlindungan tanah dan air yang ada dalam kawasan hutan tertentu. Jika hak-hak wilayah sudah dikukuhkan dan dalam pelaksanaan mengikuti persyaratan-persyaratan pengelolaan Common Property Resources, maka sistem hak-hak wilayah dapat berjalan efektif. Berikut merupakan persyaratan-persyaratan pengelolaan Common Property Resources. Yang pertama, terlindung dari intervensi luar. Pada dasarnya, masyarakat komunal sekitar hutan memiliki kemampuan dan karenanya mempunyai hak untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam lokal, lahan, tanah, tutupan hutan, dan tata air, serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Permasalahan muncul di wilayah adalah bahwa dengan status hukum yang tidak jelas saat sumber daya alam atau produk-produk hutan dan tambang memiliki komunal, ini menarik minat pemerintah dan sektor swasta. Di Papua Nugini, di mana hak masyarakat atas hutan diakui pemerintah, karena itulah mesin-mesin pemotong kayu portable dapat mendatangkan lebih banyak penghasilan kepada penduduk desa dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sedangkan di tempat-tempat yang tidak mengakui klaim-klaim masyarakat setempat atas sumber daya alam, maka efektivitas dan nilai ekonomi seperti itu tidak dapat ditemukan. Paling-paling, mereka hanya berharap agar para pejabat tinggi sektor pemerintah mengajukan mereka, seperti sistem perladangan terbuka dalam pengelola penanaman, pemanenan, pelepasan ternak untuk merumput, dan irigasi yang ditetapkan di desa pertanian Asia dan Afrika, yang hanya dapat berhasil sepanjang pemerintah daerah dan pusat mengajukan mereka. Pemerintah dan sektor swasta selanjutnya mengintervensi wilayah-wilayah ini dan dalam prakteknya mengancam keseimbangan kehidupan, ekosistem, sosial, dan ekonomi masyarakat adat. Karenanya, masyarakat adat di wilayah ini menuntut kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Bila status hak atas wilayah itu jelas, intervensi dari luar tidak mampu mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua, batas-batas sumber daya harus jelas, demarkasinya atau territorial use right. Pembuatan tanda-tanda batas hak yang jelas dari alam seperti sungai, bukit, dan lain-lain disadari penting keberadaannya agar dapat menjadi tanda batas sebagai pemagaran atau patok yang efektif, di mana pembuatan pagar biasanya hanya bisa menghalangi masuknya binatang-binatang tertentu. Oleh karena itu, fungsi sosial dari pembuatan tanda-tanda batas harus dilakukan dengan menetapkan demarkasi teritorial secara jelas. Dengan demikian, pemberitahuan yang menyangkut batas-batas tersebut harus dilakukan secara tidak memihak atau impartial. Pembuatan pagar batas adalah berfungsi untuk menghindari terjadinya pemakluman terhadap pelanggaran dan pencurian terhadap sumber daya di kawasan yang dibatasi, seperti kesalahan yang tidak disengaja ataupun terjadi keteledoran. Yang ketiga, kriteria keanggotaan komunal yang jelas. Kelompok pemanfaat sumber daya harus mempunyai kesepakatan antara warganya secara internal dan solid mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi anggota kelompok mereka. Sebaiknya ditetapkan juga kriteria kelayakan keanggotaannya guna mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang terlalu cepat. Peraturan ini tidak saja membatasi jumlah pemanfaat sumber daya yang layak maupun tekanan terhadap sumber daya komunal, melainkan juga membatasi pertumbuhan penduduk. Desa-desa di Jepang juga menetapkan kelayaan dan pembagian hasil panen berdasarkan rumah tangga ketimbang individu.
Mereka juga cenderung membatasi keanggotaan rumah tangga utama yang sudah lama berdiri dibandingkan dengan rumah tangga cabang turunannya. Praktek seperti ini dapat memastikan bahwa tidak akan ada rumah tangga besar yang memisahkan diri. Peraturan ini tidak saja membatasi jumlah pemanfaat sumber daya yang layak maupun tekanan terhadap sumber daya komunal, melainkan juga membatasi pertumbuhan penduduk. Komunitas-komunitas di tempat lain mungkin tidak seketat itu dalam menetapkan kelayaan bagi anggota kelompok pemanfaat sumber daya. Yang keempat, bebas untuk membuat peraturan dalam adat sendiri. Peraturan-peraturan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya adalah hal pertama yang dapat dijadikan alat deteksi untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan maupun pemulihan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya harus senantiasa mengadaptasi peraturan-peraturan lama untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan ekologis yang terjadi serta peluang-peluang ekonomi yang baru. Di wilayah pedesaan negara Jepang, umpamanya hak-hak komunal dipertahankan kepemilikan atas mereka yang tidak saja bebas mengadaptasi peraturan pemanfaatan yang sesuai dengan apa yang mereka nilai baik, tetapi juga bebas untuk memanfaatkan peluang-peluang komersial yang menarik. Misalnya, mereka dapat menyewa penebang pohon untuk menebang 1/50 dari hutan di pegunungan setiap tahun selama jangka waktu 50 tahun. Mereka dapat mengelola hutan bambu yang mempunyai nilai ekonomis atau buah-buahan. Desa-desa Kyushu, Jepang sering menggunakan wilayah areal bersama mereka sebagai tempat pengembalaan ternaknya. Bahkan desa-desa dapat menyewakan hak atas tanah permukiman kepada hotel-hotel dan resort-resort di daerah olahraga ski. Bahkan mereka bebas menjual properti komunal mereka jika terdapat suara bulat antara mereka dan apabila mereka ingin mengambil keuntungan modal dari nilai tanah yang berprestasi. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya hendaknya dilakukan secara konservatif. Hak properti komunal menjadi bagian penting bagi kehidupan sehari-hari manusia dan berfungsi sebagai sistem lumbung di masa-masa paceklik. Fungsi lumbung itu hanya dapat dijadikan apabila mereka mengelola sumber daya alam secara konservatif. Sebuah teladan diperlihatkan oleh di desa-desa Gunung Fuji di Jepang. Pada masa depresi tahun 1930-an, mereka dengan sadar memanfaatkan sumber daya komunal mereka secara berlebihan. Penduduk di sana mengambil pakan kuda beban dalam jumlah lebih banyak dari yang seharusnya, tetapi mereka benar-benar sadar bahwa mereka sendiri juga sumber daya komunal dapat menanggung keadaan darurat seperti ini justru karena pada tahun-tahun sebelumnya, di saat keadaan lebih baik, mereka telah dengan sengaja bersikap konservatif. Yang keenam, peraturan pemanfaatan harus jelas dan mudah diterangkan. Peraturan-peraturan yang jelas dan dapat diterapkan membuat hidup lebih mudah untuk para pemakai sumber daya dan bagi pihak yang memonitor penggunaannya atas nama kelompok para pemanfaat. Di samping itu, kesalahpahaman dan potensi konflik juga dapat dikurangi. Terkadang, peraturan yang lebih sederhana justru dapat lebih diterapkan. Pembatasan terhadap jenis-jenis peralatan yang boleh dibawa oleh seorang pemanfaat ke dalam hutan misalnya dapat sama efektifnya dengan menekan jumlah produk yang dipanen dan juga lebih mudah diterapkan. Menggunakan gaji juga terlalu besar atau membawa kuda beban pada ransel dapat saja dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan sebelum si pemakai mulai menebang kayu, hal ini mirip dengan penetapan tanggal-tanggal buka dan penutupan apabila seseorang berada dalam hutan atau di ladang pengembalaan di luar waktu musim panen. Maka tindakannya tidak dapat diterima sama sekali ataupun bagaimanapun alasannya. Yang ketujuh, sanksi hukum harus ditegakkan. Peraturan hanya berguna jika peraturan itu ditegakkan. Sanksi bertahap mulai dari hukuman ringan bagi pelanggar pertama dan hukuman lebih keras bagi pelanggar yang mengulang. Menurut Agrawal 1992, berkesimpulan bahwa di antara kelompok masyarakat Uttar Pradesh di India terdapat perbedaan yang mencolok
dalam tingkat upaya yang mereka berikan untuk memberlakukan peraturan dan pemanfaatan common resources, terutama dalam hal menyewa penjaga atau menugaskan penduduk desa bergiliran melakukan tugas penjagaan. Yang ke-8, agar distribusi hasil atau manfaat dapat dibagi secara adil. Adil tidaknya pendistribusian produk-produk commons sangat berbeda dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Hak pengembalian keputusan biasanya dilakukan secara formal dan egaliter, yaitu suatu rumah tangga berhak untuk satu suara. Tetapi, rumah tangga kaya biasanya mempunyai pengaruh suara yang lebih besar. Peraturan yang memberikan keuntungan kepada mereka-mereka yang tidak mau berinvestasi kelihatannya merupakan cara yang paling mungkin untuk mendatangkan komitmen dari anggota yang kaya maupun yang miskin. Yang ke-9, biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Sistem common property yang berhasil mengasumsikan bahwa terjadinya salah paham dapat mengarah kepada bentrokan-bentrokan kecil antara para pemakai sumber daya alam. Oleh karena itu, mereka sengaja memberikan kesempatan bagi para pemakai common property untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi perselisihan mereka, sehingga peraturan dapat diklarifikasi atau disesuaikan jika dipandang perlu. Penduduk desa di Jepang begitu terorganisasi, tidak bisa ditemukan desa jumlah komitmennya lebih banyak dibanding jumlah rumah tangganya, sehingga selalu ada kesempatan untuk melampiaskan ketidakpuasan atau masalah. Biasanya, konflik dapat diselesaikan pada tingkat bawah. Dalam masyarakat yang hubungan sosialnya berlapis-lapis, orang memang terbiasa untuk mencari jalan keluar yang memuaskan bagi semua pihak secara kompromistis. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu agar institusi disusun secara berjenjang, fleksibel, dan mudah dikontrol. Sebuah sistem sumber daya yang besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya, ada yang sering berinteraksi dan ada pula yang tidak. Perlu mengelola sistem sumber daya besar sebagai sebuah unit, seakan-akan kontradiktif dengan perlunya pemberian kebebasan bagi masing-masing kelompok pemakai sistem sumber daya itu. Salah satu cara mengatasi kontradiksi ini adalah dengan menempatkan masing-masing kelompok pemakai dalam organisasi piramid. Dengan cara demikian, memberikan kebebasan dan koordinasi secara bersama-sama. Sekian video penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.